Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir kembali di kesempatan ini. Apakah screen saya terlihat, Pak? Suara saya terdengar? Iya, iya Bu Michelle sudah terdengar dan lihat. Oke, saya mulai aja ya. Di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang supply chain optimization with service excellence. Nah, di sini ada beberapa, saya perkenalkan diri sedikit. Jadi, nama saya Michelle, saya konsultan di PT KPMG Sidarta Advisory. Saya sudah kurang lebih 10 tahun berada di KPMG Sidarta, dan sebelumnya saya banyak loncat-loncat ya kalau boleh dibilang. Tapi di KPMG sepertinya saya cukup cocok menjadi konsultan. Jadi di sini saya di service line untuk IT Enablement Transformations. Saya bergerak banyak di bidang IT strategi juga dan implementations PMO of beberapa SaaS system. Nah, agenda kita hari ini antara lain yang ingin saya bicarakan itu ada 5 hal. Jadi sebentar ya Pak, kok saya merasa ini ada sedikit mengganggu screen-nya. Saya coba. Oke. Nah, ada 5 hal yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini. Yang pertama itu kenapa sih kita butuh supply chain optimizations. Yang kedua itu kapan waktu yang baik untuk berubah. Yang ketiga, siapa yang nantinya kira-kira harus mendorong untuk perubahan transformasi tersebut. Dan yang keempat, bagaimana cara kita untuk melakukan service excellence dan juga benefit dari perubahan atau transformasi dari supply chain optimization tersebut. Oke. Pertama-tama saya ingin merefresh sedikit. Jadi untuk supply chains in a nutshell, sebetulnya supply chain itu merupakan global network yang tercipta. Jadi tercipta itu dari pemasok, penjual hingga pembeli ya. Itu bagaimana caranya mendeliver atau menyampaikan produk atau service yang dari titik A ke titik B itu bisa dengan cepat, bisa dengan baik, bisa dengan cara yang paling efisien dan efektif. Nah, saya ingin mengusung salah satu framework yang mungkin sudah cukup terkenal di supply chain industry sendiri, yaitu Porter Values James, di mana di sini kita dapat melihat bahwa di dalam perjalanan supply chain sendiri itu ada 2 activities utama yang biasanya tercipta di dalam rantai pasok itu sendiri ya. Yang pertama itu how we deliver the product or service itself ya. Ini boleh dibilang primary activities itu operational day to day yang biasa kita lakukan. Antara lain itu mulai dari inbound logistik atau secara internal perusahaan sendiri bagaimana kita mengelola logistiknya dari kita punya perusahaan, lalu operations yang menghubungkan antara inbound dengan outbound logistik. Kalau kita berbicara tentang outbound logistik, ini kita lebih banyak berbicara bagaimana cara kita mulai melihat dengan third party atau external parties yang nantinya dapat membantu kita untuk mensuplai. Lalu yang keempat ada marketing and sales dan services. Jadi marketing and sales dan services ini banyak berbicara atau lebih banyak menghubungkan terutama dengan customer. Nah, untuk supporting activities ini sudah biasa. Sebetulnya di dalam suatu perusahaan, misalnya apapun yang kita jual, itu produk apapun atau maupun service apapun yang kita jual, baik itu network, baik itu banking, finansial maupun asuransi atau
anything, itu pasti disupport sama activities ini. Antara lain itu ada HR, teknologi, procurement, dan firm infrastructure. Semua activities ini saling mendukung. Goal utamanya apa? Untuk memberikan margin bagi perusahaan supaya apa yang kita jual itu bisa sampai ke customer dan tentu saja memberi profit bagi perusahaan. Nah, untuk masalah yang biasa terjadi di dalam supply chain itu antara lain sekarang ini kita menghadapi zaman era digitalisasi dan teknologi. Tentu saja untuk mendeliver dengan baik dan cepat itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan tidak seperti traditional way lagi ya. Jadi itu ada automatization di mana kita sekarang ini teknologinya bisa dibantu oleh robotik, AI, dan digitalizations untuk membantu user experience yang lebih baik lagi. Nah, di sini kalau misalnya user experience dari pengguna itu, karena apa yang kita jual itu kan sebetulnya lebih kepada customer experience ya. Jadi lebih experience-nya yang ingin kita dapatkan dari kita. Nah, untuk automatization sendiri tentu saja yang harus diperhatikan kita tidak lagi melihat dari kacamata internal perusahaan saja, tapi bagaimana customer merespon. Jadi kalau misalnya di Gojek misalnya ya, saya ambil contoh gitu, itu ingin bisnisnya kan transportasi ya. Nah, kalau yang mereka harus pikirkan bagaimana caranya kalau zaman dulu kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, itu gimana customer experience-nya supaya lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya mau naik ojek itu tentu saja harus ada helm. Terus kalau zaman Covid pandemi malah dipakein shower cap yang kayak model buat mandi itu. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang butuh diperhatikan di dalam customer experience centric ini gitu. Dari kacamata teknologi sendiri, itu dapat dibantu atau disupport dengan integrated platform engineering. Nah, di sini fungsinya atau goal utamanya tidak lain untuk positive experience, increase engagement, dan driving the satisfaction dari customer. Oh, jadi kalau misalnya saya naik ojek, oh saya percaya nih harganya lebih murah mungkin, atau secara pelayanannya lebih baik. Hal-hal tersebut di kiri lebih banyak sebetulnya kalau di Porter Value Chain itu lebih banyak yang di arah service dan sales and marketing. Terus kalau yang di sebelah kanan kita bicara itu ada terkait lebih banyak dari prosesnya sendiri ya. Dari supply chain optimization itu harus diukur dong, masa iya nggak diukur? But we don't know what we can measure kalau kita nggak ngerti matriks apa saja yang nanti harus di-define gitu, atau indikator-indikator apa yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja. Nah, ini dapat juga digunakan untuk identify kalau misalnya ada isu-isu, gimana caranya kita increase capabilities atau lebih ke arah pengambilan keputusan nantinya yang mengarah tentu saja untuk agak ke bawah ya, ke continuous improvement kita untuk increase engagement dari customer sendiri. Nah, terus untuk dari sisi proses sendiri, karena proses sekarang itu sudah beda dengan zaman dulu yang benar-benar harus sequential, sekarang itu proses udah lebih dinamik ya. Jadi agile proses ini merupakan cara baru. Jadi cara baru untuk mendapatkan gimana regular feedback dari customer untuk improvement kita menjadi lebih baik melalui iterasi-iterasi baik itu kecil maupun besar. Dan nantinya juga lesson learn yang dilakukan untuk mendapatkan continuous improvement atau memperbaiki existing operational process yang ada. Jadi kalau kayak di
di Toyota atau di Astra itu. Jadi itu ada kayak semacam retrospektif dari mereka yang dilakukan, eh, kinerjanya diukur dan gimana cara perbaikan-perbaikan baru yang harus dilakukan. Nah, untuk dari when is the right time of change sendiri, saya ingin mengenalkan sedikit the law of disruption ya. Jadi the law of disruption ini antara teknologi, antara proses, sama antara teknologi, bisnis proses, dan juga cultural di dalam perusahaan itu tidak eh, tidak garis lurus. Jadi maksudnya tidak linear. Kalau teknologi itu boleh dibilang dia sangat cepat ya, jadi eksponensial banget. Dia kalau sama bisnis proses kita yang biasanya itu tidak terkejar. Makanya sekarang ini kan udah kita kalau dulu masih ngomong soal robotic process automation, kita masih ngomong soal machine learning, tapi sekarang udah nyampe ke AI loh. Jadi teknologi itu berkembang sangat pesat yang bisnis proses sama organizations dari perusahaan itu juga harus mulai ngikutin. Kalau ditanya when is the right time to change, itu now is actually is the right time gitu. There is no certain time, tapi dimulai secara dini. Karena kalau kita fail lebih cepat, otomatis tadi kan balik lagi ke agile process dan continuous improvement. Kita tahu salah kita, RCA-nya atau root cause-nya seperti apa, kita bisa langsung improve untuk ke depannya. It's okay kayak waktu pionir dari yang tadi transportation, ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya, dia fail-nya lebih cepat karena itu dia lebih cepat untuk pick up the market itself. Oke, nah kalau ditanya siapa yang harus driving the transformation, paling efektif itu dari leadership. Jadi kalau udah ada komitmen dari leadership itself, itu udah benar-benar seperti kompas dari perubahan itu sendiri. Jadi direction-nya itu jelas gitu. Apa yang harus dilakukan oleh company itself di bawah-bawahnya itu jelas. Jadi mereka follow bahwa leadership yang baik ini memikirkan benar-benar jadi ya karena ada juga dipaksa oleh economic pressure, mungkin juga dari customer needs yang berubah-ubah sekarang ini, terus juga dari masing-masing produk atau services yang diharapkan untuk terus dikembangkan. Nah, leadership yang baik itu memikirkan bagaimana caranya untuk perubahan. Jadi kalau tadi kita lihat di Porter Value Change itu ada supporting activities sama primary activities. Nah, dia harus memikirkan atau the C or BOD levelnya itu harus memikirkan gimana sih harusnya saya merubah gitu dari perusahaan saya apa aja yang harus diubah. Terus saya ingin mengenalkan sedikit ya. Jadi untuk leadership model sendiri itu ada yang namanya leadership driven model yang Bapak Ibu dapat lihat di layar. Itu sebetulnya merupakan leadership model yang lumayan juga banyak digunakan oleh company. Seorang leader yang baik itu harus punya sense and purpose, harus punya responsibility. Jadi kalau dia sudah mengatakan, oke, ini kita harus berubah, tapi beliau juga harus mendukung gitu untuk perubahan tersebut. Dan innovation thinking-nya itu yang tadi, yang justru mengajak untuk berubahnya. Tentu saja didukung oleh personality, leadership behavior, teknik, dan juga EQ dari leader company itu tersebut. Nah, saya punya satu pengalaman ya di salah satu klien yang saya bantu itu driven from above, ada implementation untuk IT services dan juga asset management di company tersebut. Nah, beliau
sampai kayak membuat semacam mungkin moto ya. Jadi tapi waktu itu IT services kan ya. Jadi no ticket, no service gitu. Mungkin hal-hal tersebut itu dari leadership juga yang dibutuhkan untuk dibantu untuk disosialisasikan supaya nantinya contribution value-nya dapat dirasakan bersama. Oke, kalau selanjutnya itu kita dapat melihat how should we do the service excellence. Nah, sebenarnya ada dua hal. Ada dua hal, yang pertama itu dari sisi processes atau activities-nya. Tadi kan change-nya itu, value change-nya itu clear ya. Either kita mau improve di activities atau improve di technologies. Kalau kita ngomong di activities, berarti kita ngomong terkait dengan processes. Processes di sini gimana sih cara kita improve our processes bisa dengan innovation idea yang kita coba scale up. Jadi fungsinya apa? Kita melihat kondisi sekarang mungkin juga dapat dibantu ya mungkin dengan beberapa cara baru seperti untuk creativity dan ideations, open innovations untuk mengatasi. Jadi kita coba list down problems-nya utama. Kalau saya biasanya suka menggunakan root cause analysis untuk memahami problem-problem utama. Dan itu ada banyak tuh sih sebetulnya. Ini beberapa yang ada di sini hanya merupakan gambaran yang juga sebetulnya sudah pernah dibahas di sesi-sesi minggu-minggu sebelumnya oleh pembicara-pembicara speaker-speaker kita yang lain. Nah, kalau nggak salah di minggu lalu tuh ada design thinking and business model canvas. Nah, itu merupakan salah satu cara atau salah satu tools yang dapat digunakan untuk improvement dari sisi model nggak cuma model bisnis, tapi mungkin business processes-nya juga. Nah, untuk ininya juga, untuk prosesnya sendiri, kalau secara mekanismenya bisa kalau zaman sekarang itu ada agile dan lean. Nah, di situ kita dapat berkaca pada ini ya, pada Toyota basically. Bagaimana cara mereka mengimprove diri mereka dari manufacturing, reducing all the waste that appears in the floor itself gitu. Bisa dipercepat Bu, bisa waktunya. Ya, siap. Udah 2 halaman terakhir. Siap. Jadi kalau untuk yang kedua itu antara lain dapat dilakukan dari sisi teknologinya sendiri ya. Jadi dari sisi teknologinya sendiri itu kita dapat mengintegrate sebetulnya melalui mulai platform digital. This can be anything. This can be anything yang didorong dari driver-driver perubahan dari bisnis sendiri yang didapatkan dari tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu bisa dilihat RCA-nya. Nah, caranya kita need to plan well juga dong. Berarti itu dibutuhkan desain atau arsitektur desain framework, bagaimana cara kita mencoba menghubungkan dari end to end. Oke, untuk yang slide terakhir saya, basically untuk benefit yang dapat dilakukan kalau misalnya kita trying to integrate all the activities and business process end to end, itu dan kita sudah mengukur metriknya dengan baik, makanya ada 4 hal kita dapat mendapatkan data driven decision untuk melakukan investasi misalnya, atau resource allocation yang lebih baik di masing-masing pos. Yang kedua, untuk tren atau pattern yang tercipta dari potential issues itu dapat kita bisa jadikan opportunities untuk improvement. Yang ketiga itu untuk evaluate effectiveness dari operational day-to-day services atau operations. Dan yang terakhir itu kita dapat mendemonstrate, karena saya IT ya, mendemonstrate value of IT to stakeholder and decision makers to improve themselves. Oke.
Ini slide terakhir dari saya, jadi mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat room, nanti akan saya jawab di sesi Q&A. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Misal atas penyampaiannya yang membuat insight kita menjadi bertambah. Untuk Q&A Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa diberikan pertanyaan mungkin kepada Bu Misal melalui kami sebagai admin. Namun kita akan kelompokkan nanti setelah sesi yang kedua yang dilakukan oleh Pak Reza. Jadi nanti kita akan coba gabungkan guna mempersingkat waktu. Mungkin untuk kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Michelle, memang leadership menjadi hal yang paling penting di dalam pelaksanaan supply chain, lalu kemudian juga di situ ada juga bagaimana digitalisasi menjadi suatu concern yang penting dalam era seperti ini. Mungkin itu yang saya simpulkan dari sekian banyak apa yang disampaikan oleh Bu Michelle.